اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ada hadis khairul umur awsatuh, khairul umur awsatuh. Aku burroh ya, bisa berdewek-dewek keterima. Duduk warwab. Sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya. Ausaduha, tengah-tengahnya. Terlalu ke kanan buruk, terlalu ke kiri buruk. Terlalu suci maka melanggar kodrat ukuran manusia, karena itu hanya malaikat. Terlalu kotor melanggar kodrat manusia, karena itu hanya binatang, setan. Maka yang tengah-tengahnya itu berarti yang penuh kontrol, supaya jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan. Terlalu royal salah, namanya boros. Jadi terlalu royal itu namanya boros, bukan dermawan. Terlalu pelit salah. Wa ausatuha, maka tengah-tengahnya disebut dermawan. Jadi dermawan itu tidak terlalu ke kanan karena disebut boros, tidak terlalu ke kiri karena disebut bakhil. Nah, itu yang dimaksud dengan khairul umur ausatuha. Orang memerlukan ilmu pengetahuan untuk tahu posisi. Jangan sampai terlalu ke kanan dan jangan sampai terlalu ke kiri. Nah, orang juga memerlukan orientasi, ikatan diri. Bukan kintir yang tangan, bukan kintir yang kiri, berarti punya tujuan. Nah, tujuan terbaiknya disebut akhirat, yaitu kembali kepada Allah. Nah, kemarin kita diberikan jalan mengenali contoh-contoh dari sejak ring terdekat kita Allah. Setelah Allah orang tua. Setelah orang tua yang memiliki kaitan kerabat, baik kerabat karena satu saudara, sesusuan, seibu, apalagi sepupu, sekempol. Enggak ada ya sekempolnya.
ya sepupu ya, seayah, seibu, setetangga, sedesa, sekampung, bangsa sesebelah. Nah itu namanya kekerabatan, harus dijaga. Nah maka orang butuh ilmu pengetahuan. Nah sekarang kita masuk yang merusak hubungan-hubungan itu. Berarti kalau orang tua durhaka, yang merusak kekerabatan yaitu menahan hak. Ya kan kemarin kan? Kalau kelompok rentan itu apa? Anak yatim. Kalau yang merusak tetangga gimana? Lain nanti ada perzinahan. Bukan yang saya maksud orang-orang meriungan saya enggak. Malah itu anugerah Allah, berarti parohali pahalanya banyak. Itu tetangganya sendiri. Ya semakin banyak pahalanya. Kalau parohali tinggal di lingkungan Haji Rasul, cilik pahalanya. Untung. Nah kita teruskan bagian keempat ini ya, untuk mengenali lingkaran-lingkaran kebaikan supaya jangan rusak. Yaitu kita masuk ke ayat 30 siji. Kita ulang dulu dari 31 ya. Dari ayat 30. Inna rabbaka, karena sesungguhnya Allah Rabb kita itu, Rabb kamu Muhammad itu yang sutur rizko, sudah memfasilitasi rezeki atau terus menerus memfasilitasi rezeki liman untuk siapapun yasha yang sesuai kehendak Allah. Tapi juga wayak biru mengalokasikan, berarti tidak akan kurang, tidak akan lebih, ada alokasinya. Jadi sistem atau mekanisme rezeki itu kita ulang ada dua. Pertama, disediakan Allah dengan ketentuan Allah. Berarti ada tulisan rezeki tersedia, syarat dan ketentuan berlaku. Yang kedua, alokasi rezeki ditentukan Allah. Alokasinya, kendati pun lembur atau mencuri atau korupsi tidak akan menambah alokasi. Dan andai kata pun harus royal atau mubajir, tidak akan mengurangi alokasi. Jadi alokasi rezeki itu ketentuan Allah. Jangan punya pikiran lawan korupsi rezeki tidak akan nambah. Dan jangan punya pikiran lamun nyumbang mesakatnya, tidak akan berkurang karena ada alokasi. Innahu, karena sesungguhnya
karenanya karena telah menjadi fakta bahwa Allah itu khabiran basiran bi'ibadihi. Kalau kita balik ya, Allah itu maha memberikan laporan dan juga maha memonitoring terhadap hamba-hamba Allah. Jadi jangan punya kecurigaan kenapa saya miskin, dan jangan merasa bangga ketika kita kaya. Itu ada lokasinya. Wayak dir. Oleh karena itu, jangan mencuri karena tidak akan menambah alokasi. Jangan pelit, tidak akan menambah alokasi. Naudzubillahi min dzalik, sampai punya pikiran membiayai anak perempuan itu tidak menguntungkan. Maka Allah mengingatkan, wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak perempuan kamu hanya karena punya asumsi anak perempuan itu membuat kerugian ekonomi. Sebab semua sudah ada alokasinya, dan yang menentukan alokasi Allah. Nah, kalau dulu di zaman jahiliyah pengertian membunuh itu mateni, sekarang membunuh itu apa? Mensubordinasikan, menganggap manusia kelas 2. Maka ketika anak saya itu ada lelaki, ada perempuan, sira mawadon nunggu DP tidak dulu di Selangan, ya kan? Nah, karena dianggap ya tidak urgen ya. Waduh, bisa aja sekolah duhur-duhur, pesantren dia cukup. Yang penting oleh laki sing bener ya. Anak wadon kan. Nah itu sama dengan membunuh, ya membunuh karakternya, membunuh anak perempuan aja. Nah pembunuhan anak perempuan itu disebabkan salah konsep tentang rezeki. Dikiranya kalau hemat bikin kaya, nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kamu tidak suportif kepada anak-anak dengan cara membunuh, menahan hak nutrisinya, hak vitaminnya, hak kesehatannya, hak pendidikannya, hak kehormatannya, min khasyati imlaq, keweden-weden gawe miskin. Ya, khawatir ada kesulitan ekonomi. Salah, semua ada lokasinya. Itu di kampung-kampung selalu ada adagium kangkang aja mane mangan bergizi, bisa mangan baik untuk turunannya. Wis anak orang tua itu tidak ada yang jahat ke anak. Padahal orang tuanya jahat. Tahu dari mana? Rumah mah direhab, vitamin nggak dibelikan. Itu sama dengan kita membunuh. Sebab kita meyakini biaya untuk ngerehab rumahnya pasti ngambil alokasi anak. Yakin? Iya dong. Kalau ada fungsi terganggu berarti ada alokasi yang ditahankan.
Apa mana lah laki ini kawin mana. Waduh, anak biasanya jadi korban. Hak anak bukan artinya hak anaknya kesunat. Inna qatlahum kana khit'an kabiran. Itu kesalahan besar membunuh anak. Pertama kesalahan konsep, kedua kesalahan tindakan. Secara konsep salah, menganggap anak itu beban ekonomi. Secara tindakan juga salah, bukan dibunuh anaknya, serahkan pada negara. Tulis fakta integritas Pak Presiden, saya sudah nggak mampu jadi orang tua. Atau carikan organisasi Islam yang mau menyantun. Jadi secara konsep salah, dikiranya rezekinya terganggu. Secara solusi juga keliru. Bahkan, waduh, ditunggu di neraka. Pernahkah disadari kita dibayang-bayangi takut durhaka pada orang tua? Tapi pernah nggak kepikiran saya ini bisa masuk neraka gara-gara anak? Saya ini kan saya ini anak tapi juga orang tua. Pak Jasura juga orang tua tapi juga anak. Sebagai orang tua saya rentan masuk neraka. Seorang ibu karena janda, berarti ibu janda itu primenko. Seorang ibu ditinggal mati suaminya, nah gitu. Itu potensial masuk neraka karena hak waris anaknya disalahgunakan. Tambah maning kawin maning, sehingga dapat bapak baru, lalu timbul anak tiri. Iya kan, anak kandung jadi anak tiri. Lah yang dipakai adalah harta pusaka dari mantan yang kemaksudnya mendiang suaminya. Nah kata neraka, gancang balik. Itu maksudnya janda. Kan dari janda. Tapi suami juga rentan masuk neraka. Jadi kan kemarin kita dibayang-bayangi durhaka pada orang tua. Tapi sadarkah ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini sebagai orang tua rawan masuk neraka. Salah satunya adalah membunuh anak, menahan hak anak, pilih kasih pada anak lelaki didahulukan, anak perempuan lawan dahulu apa? Dikemudiankan ya. Rusak. Nah sebelum kita masuk ke ayat berapa ini? 32 saya sering ngancem anak. Nak, gak mungkin saya manggil anakku nak ya. Teh, surga untuk kamu di bawah telapak kaki ayah dan ibu. Maksudnya hormatilah ayah dan ibu kalau pengen masuk surga. Tapi perlu juga kita pikirkan, kata Nabi, unduri nafsaki. Hei para istri, beli cermin di Sofi, ngaco. Unduri nafsaki, ngaco. Jangan pakai cermin hadiah dari resepsi ciri-ciri. Apa maning kacil menanukan nyerut pensil. Ya Allah ingat
Ayo gue nakal ya pengen ketiknya. Jadi lagi kelas 4 SD Muhammadiyah. Karena kebetulan sekelas kakang ikut si kaci kita dokon ngerok beswadon. Nakal pengen. Korban kita ini si Evi, anaknya Pak Usman Sandir. Alhamdulillah, untung kita pengen nakal ya. Jadi cerdas. Jadi belilah cermin yang besar, unduri ngace. Fa inna zaujaka. Nah, bisa ini benar. Karena suamimu, yang ngomong Nabi berarti ngomongin wadon, namun saya ngomong wadon ngomongin laki nih kan. Berarti fa inna zaujaki, karena pasanganmu adalah jannatuka, surga. Au naruka, atau boleh jadi malah jadi pintu neraka. Paham enggak? Waktu saya belum menikah, pintu surga saya di orang tua saya. Begitu saya nikah, maka pintu surganya ada di kaki istri. Kalau itu suami atau suami di istrinya. Kalau laki-laki mengakui tetap ke ibu. Wih, padu bahaya. Nah ini pemikiran begini yang gawat ini. Ya ini membunuh perempuan ya. Nggak ada begitu itu nggak ada. Bengen, ngomong bengen ya lah mengajar ngaji. Bengen. Kan bapak-bapak ibu-ibu, sing tembakan tekeburong lah. Paling Bu SMP 4 kaki Bu Haji Ana. Saya datang, iki ndak dengan uang kan. Enggak sadar uang wadon itu. Itu Ustaz Bengen, Ustaz dulu begitu. Kan nggak dianggap karena per hari belum datang. Jadi baru saya anggap manusia lamun lanang. Lamun wadon belum disambut manusia. Nah kembali, jadi sepantas apa kita sangat takut pada orang tua, takut kualat, dan sepantas apa orang tua berlagu pada anak. Masing-masing ada kerentanan neraka. Jadi ada batasannya ya, anak jika punya istri malah ke istri untuk surganya. Iya, udah bukan ke orang tua. Iya, itu orang tua harus sadar bahwa ketika anaknya menikah, dia bagaikan anak panah lepas dari busurnya dan tidak pernah kembali lagi. Itu dalam hal pintu surga. Jadi yang mau saya pikirkan adalah jangan mentang-mentang orang tua dan jangan mentang-mentang anak. Dua-duanya potensial masuk neraka, dua-duanya potensial masuk surga. Di alam kita ini, di alam saya sekarang ini, selalu punya pikiran orang tua itu tidak pernah bersalah. Pintu surga saya. Nah orang tuanya nakal, jadikan modus, memanfaatkan kelemahan anak sebagai alat mengeksploitasi keadaan. Nah, kejahatan orang tua kan. Lalu kita nyebutnya wajar orang tua itu ogohan. Akhirnya jarang ada orang tua tertolong nasihat anak, jarang. Udah tahu orang tuanya bid'ah, bukan alat yang bermodulkan. Padahal persoalan lain bro. Persoalan lain. Akhirnya banyak orang tua meninggal tidak tertolong taubat oleh anak-anak. Ya kan? Apakah orang tua jaminan masuk surga? Ada juga kita sebagai anak, ketika diberi PR oleh Allah orang tua, pintu surga sedang dibuka. Jadi istilahnya
kita dipersulit oleh Allah karena sedang dibuka pintu surga. Bukan yang punya surga itu orang tua, bukan. Paham gak nih? Saya dianugerahi istri yang menyiksa perasaan saya. Berarti pintu surga saya sedang dibuka lewat istri. Bukan yang punya surga istri saya, bukan. Nah, Pak Rohali ini orang paling beruntung tinggal di Penancangan. Kalau tinggal di Ciceri Bundaran belum tentu pintu surga terbuka. Tidak ada tantangan. Beruntung ya Pak Rohali. Ke pintu tol cuma 5 menit. Rel kereta 5 menit. Jadi bunuh diri mau mana pun dia menit. Ke stadion kerusuhan sepak bola berapa menit? 2 menit. Oh, lebih parah. Lebih parah. Lah ya kalau mau mati dalam kerusuhan sepak bola, aduh. Oh enggak 5 menit. Ya kan godaannya banyak. Godaan itu meningkatkan Pak. Kalau Rel kereta 5 menit, pintu tol 5 menit, stadion 2 menit. stadion 2 menit, letter 5 menit lah, 5 menit. Tapi Lidian nyebrang doang. oh iya juga kena rakyat tuh. Kita teruskan kajian kita pada pagi hari ini dari ayat 31. Ini 3, kita mana 31 benar. 32. Wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Maka aidan jangan dekat-dekat area perzinahan. Di Kota Serang ada perda. Nama perdanya Perda Larangan Kegiatan yang berakibat kemaksiatan. Nah, itu cara berpikir wala taqrabu. Jadi yang disebut wala taqrabu zina itu jangan masuk ke wilayah yang menyeret kita pada perzinaan. Contoh chatting kelan rabi uang. Jangan rabi uang, chatting dengan perempuan yang tak bertuan. Jangan datang ke tempat-tempat yang banyak kemaksiatan. Saya enggak Ustaz. Dijamin saya enggak mungkin ikut-ikutan. Ini bukan larangan zina, bukan. Bukan larangan zina. Siapa yang nuduh kamu zina? Jangan datang ke tempat-tempat yang menyeret kita pada tindakan perzinahan. Berarti yang dilarang apa nih? Bukan berzina kan? Berzina mah apalagi mendekati area perzinahan saja tidak boleh. Karena ceroboh tidak mawas diri itu karena fahisyatan sudah disebut keburukan walaupun belum melakukan kejahatan. Wasa'a sabila dan merupakan jalan yang menuntun kepada keburukan. Namanya memfasilitasi perzinahan. Wala taqtulun nafsa.
Yang ketiga sekarang. Yang pertama tadi jangan menyunat hak anak. Yang kedua jangan menjatuhkan kehormatan dengan tindakan ceroboh, yaitu ngobrol dengan yang bukan muhrim, nongkrong ke tempat-tempat yang mungkin menyeret pada perjanjian, walaupun tidak kita, namanya menjatuhkan kehormatan. Yang ketiga, wala taqtulun nafsa, jangan pernah mateni uang, membunuh. Allati harramallah illa bil haq, yang sudah pasti diharamkan oleh Allah, berarti ada yang dihalalkan ya. Yaitu misalnya orang yang keluar dari Islam, murtad. Nah, membunuh orang murtad nggak harus perang, mateni. Nah, tapi karena kita punya negara, maka tidak boleh diambil alih kebolehan itu oleh pribadi. Illa bil haq, atau yang legal. Apa itu? Terbunuh atau membunuh, perang. Illa bil haq. Kalau illa bil haq itu perang, bisa membunuh, bisa terbunuh. Wa man kutila, bagaimana kalau kita yang terbunuh? Gimana kalau kita yang terbunuh? Mati, nggak bisa apa-apa lagi. Nah, kalau ada keluarga kita yang terbunuh, madluman berarti apa? Ayo madluman. Iya, didolimi. Kan tadi terbunuh ada dua kemungkinan. Satu, yang nomor dua dulu, yaitu legal, bisa membunuh, bisa dibunuh, yaitu dalam peperangan. Yang pertama, karena memang layak dibunuh, misalnya murtad. Berarti kalau nggak murtad nggak layak dibunuh. Nah, ada keluarga kita terbunuh padahal nggak layak dibunuh, bukan murtad dan juga bukan perang. Kalau perang mah wajar terima letter, surat, Pak, anak bapak prajurit meninggal, wajar. Gimana tuh kalau dalam keadaan seperti itu? Kebetulan keluarga kita, faqad ja'alna, maka kami jadikan liwalihi, keluarganya itu sultanan, kesempatan untuk menuntut. Sultanan, izin untuk menuntut, bukan membalas dendam. Menuntut yang kita sebut dengan qisas. Oleh karena itu, fala yusrif, hati-hati pada saat perang, jangan sampai membunuh yang tidak legal. Fala yusrif, maka hati-hati, jangan lebay pada waktu perang. Kalau perang nih, orang sudah angkat tangan kok ditembak, nggak boleh. Udah angkat tangan, namanya sudah menyerang, nggak boleh ditembak walaupun dalam perang, karena itu namanya israf fil qatl, berlebihan dalam membunuh pada legal. Innahu kana mansura, yang demikian itu tercela. Itu yang ketiga. Ustaz, kalau M50 itu Ustaz,
Siapa yang ditanyakan itu? Enggak korbannya. Nah korbannya itu berarti ada fakta, ada 6 anak muda terbunuh. Dibunuh, saya bukan terbunuh. Enggak. Kalau dibunuh mah kita menyaksikan dong. Kita dapat laporan, misalnya ibundanya, Bu, anak ibu terbunuh. Caranya bagaimana? Bisa dibunuh, bisa mati perang, ya. Nah sekarang dibunuh sebagai apa itu? Murtad bukan. Oh berarti mazluman, didolimi, berarti tidak ada legalnya untuk dibunuh. Nah maka orang tuanya oleh Allah diberikan sultan, alat untuk menuntut balas, bukan balas dendam, menuntut balas. Bisa saja itu. Yang menuntut balas itu isinya kisah, mempersoalkan. Berarti kalau korban perang boleh mempersoalkan enggak? Tidak. Enggak. Kalau korban pembunuhannya dolim boleh mempersoalkan. Bahwa kemudian di pengadilan kalah, haknya sudah terpenuhi. Haknya kan menuntut keadilan. Lalu kalau di pengadilan haknya sudah terpenuhi. Jadi hak menuntutnya sudah terpenuhi. Sayang tidak happy ending gitu. Sulit ya. Maka ada perceraian. Sebab kalau nggak cerai, cekcok baik, sedangkan dia suami, satunya istri. Maka setelah perceraian mabuk kan? Kan bukan suami lagi, bukan istri lagi. Berarti kan gak ada konflik lagi. Wow dong, ini mau udah cerai malah gak wow. Kalau gitu buat apa ada perceraian kalau gak wow? Ganti per kali, memahami ganti. Bukan memahaminya kali, mempraktekannya sih. Karena pengadilannya kan nggak adil. Nah, ganti merenang. Kalau pengadilannya nggak ada, kenapa beracara? Tahunnya Sambo, sudah jelas hukuman mati, berubah, hukuman seumur hidup. Sekarang berubah lagi 10 tahun. Oh, nggak apa-apa, Pak Rohali mah, karena Pak Rohali bukan para pihak yang terlibat hukum, nggak apa-apa beropini mah, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang subjek hukumnya. Lah kalau gitu kenapa beracara? Kenapa bertanding? Udah tahu wasitnya berat sebelah. Kalau tidak yakin wasitnya itu objektif, jangan ikut tanding. Akhirnya aja kalah adu penalti kan, dengan penendang terakhir si penjaga gawang. Ya benar. Jadi walaupun kalah terhormat. Karena memang itu kan saat kelihatan sekali saat bukan dalam kondisi peperangan. KM 50. Hakimnya nanti mungkin Pak Rusdi misalkan. Nanti di akhirat itu kan ada ayat wala yaqudim anjallahu fa la kafiru munafiqun. Saya yakin itu sudah dihukum Allah hakim nakalnya nggak bisa tidur. Hakim nakalnya saja. Udah dibikin nggak tidur. Tetap ada saja. Mudah-mudahan bisa ada waktu bertaubat. Jadi jangan mengkalibrasi peradilan dunia dengan keadilan peradilan akhirat. Nggak bisa dikalibrasi. Justru kita butuh akhirat karena kita yakin hanya ada di akhir keadilan. Saya mau nanya ke Pak Ali, kalau sudah mendapat keadilan di dunia, Pak Ali nggak butuh akhirat.
berarti jangan punya hawa nafsu mencari keadilan di dunia, jangan. Maksudnya gitu. Kudu ini Pak Dirus disengerang akan gini. Tapi saya memang pandangannya begitu. Kenapa sudah cerai kok nggak wawuh lagi ya? Malu. Sedangkan cerai ini mengakhiri konflik. Berarti salah tujuan cerai. Saya demen saya. Oh. Biar cemburu bokal. Yang kedua, kalau sudah vonis pengadilan, kenapa nggak wawuh? Kan sudah dipenuhi hak beracaranya, hak bertarungnya. Nah, saya mikirkan sering itu. Di pikiran saya, prinsip-prinsip peradilan itu bukan menghukum, tapi menjaga relasi sosial. Prinsip kalau menghukum mengkun yang aneh kan. Nun. Ini ada kasus ya, saudara adik kita, dia itu punya warisan. Sebetulnya hak warisnya dia udah habis, tapi dia memakan hak waris kakaknya. Nah, secara faktum dohir tadi, secara faktual, memang datanya ada. Nah, hakim kan tidak salah karena menghukumi faktum dohir ini kan Ustaz. Wallahu ya ta'ala soal itu. Yang saya tanyakan itu maksud seperti itu. Nah, wajar kalau tadi tidak wawuhan, dia merasa benar, cuma dia tidak bisa membuktikan karena udah hilang lah. Tapi si yang ini bisa membuktikan. Nah, hakim kan tidak bisa sampai ke arah bawah. Tidur ada yang menarik kalimat Bu Nengnya Telemi. Wajar nggak wawuhan? Ada pembuktian itu kasus yang senyatanya Pak Ustaz. Yang tidak wajar itu orang berani nggak wawuh walaupun masuk neraka. Bukan, kalau pecinta surga pasti menghindari wawuh. Walaupun kehilangan semiliar. Menarik dari kalimatnya, wajar wawuh. Pogo dicari akal supaya wawuh. Karena tiketnya hilang masuk surganya nanti. Sholatnya percuma karena wawuh. Bukan gati, kita ini tidak serius pengen surga. Waktu saya kalau pakai teori ini nggak bisa tidur. Hak saya banyak dikebiri, hak saya. Tapi saya mau enak tidur lah. Hai, Anda Pak Aris tuh, yang hafalnya, nyantai baiknya. Kok, ndike bisa hilang ke? Sampai Mansuro. Ayat berikutnya. Nah, paling mudah untuk membantu pemikiran Bu Nengnya Tenda ayat berikutnya. Juga wala takrobu, jangan. Kalau tadi jangan deket-deket kegiatan area yang menyeret pada perzinahan. Ini juga bukan jangan makan harta anak yatim. Ya, ingat, bukan jangan mencuri harta anak yatim, bukan. Tapi wala taqrabu. Ayo hati-hati, jangan melakukan tindakan yang menyeret pada penganiayaan anak yatim. Preventif banget. Jangan melakukan tindakan yang menyeret. Contoh, udah tahu janda, ditinggal mati. Kalau janda ditinggal mati siapa? Suami. Ya suami, ya tetangga, banyak yang mati. Nah ini kebetulan salah satu yang mati suaminya. Maka dia jadi janda, maka dia dititipi anak yatim, maka dia dititipi warisan. Kawin lagi.
Kawin laginya dengan lelaki yang gak bawa modal, menyeret bukan nyeret ini mah. Itu disebut wala taqrabu. Pasti aja harta anak yatimnya kepake, yakin aja, yakin. Jadi janda yang cerdas, wah, cari suami yang tajir mah, yang cerdas. Konsultasi ke saya udah. Yakin kalau cari suami lagi yang tidak beruntung ekonominya, harta anak yatim keseret-seret, yakin aja. Setidaknya numpang di rumah mendiang suaminya. Pergi kisir manusia lain pun ya. Ini ranjang bekas laki nih. Ih. Enak. Tapi jujur aja saya juga nyari janda yang kaya misalnya. Tapi kalau ada janda yang kaya udah tua banget, lapor saya juga. Setidaknya satu, saya butuh harta untuk bikin pesantren. Yang kedua, saya nggak direpotkan kebutuhan biologisnya. Lamun randu sugi masihnya waktu kita ini bekerja keras, muntang manting, atau mendingan ngajar ngaji. Artinya muntang manting, pembebasan dari pegel kayaknya muntang manting. Dunia kita menantang. Kita ulangi, wala taqrabu mal yatimi, jangan coba-coba mendekati kegiatan atau tempat-tempat atau fasilitas apapun yang menyebabkan terseret pada tindakan kriminal menganiaya anak yatim. Bisa dia wali, bersiapa jandanya, bisa juga keluarganya, bisa siapapun, bisa pengacaranya. Berarti kalau pengurus panti asuhan masuk kan? Enggak dong, dia bukan walinya. Wali mah kan harus kerabat. Itu mah badan hukum di panti asuhan. Illa billati hiya ahsan, kecuali kalau mau nih kebetulan maaf, terpaksa. Mama pinjem ya uang kamu ya. Iya mah buat apa? Dagang. Kenapa mah nggak bikin perusahaan aja? Mama spesialisnya dagang. Nah itu namanya ahsan. Spesialis itu kan masak sohor, gawe salon. Bangkrut dosa besar. Jadi mengelola modal minjem modal anak yatim boleh selama ahsan, sesuai kompetensinya. Jadi lamun tukang masak aja gawe salon. Pertanyaan yang sering kita dapat, Ustaz, gimana Ustaz untuk membiayai si anak peninggalan almarhum suaminya? Saya terpaksa muntang manting dagang. Keahlian saya cuma dagang, keahlian. Tapi gimana itu modal punya anak yatim? Bangkrut tapi dagangnya kalian, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Yang dosa itu yang tidak sesuai keahlian. Nah, ketika untung maka modal pokok wajib diserahkan pada anak yatim kalau sudah balik. Yang benar laki-laki manis subis aja kelagan. Kalau mampu. Laku katanya. Ya Allah, Sofi ada, aku laku ada, Bukalapak ada. Banyak marketplace, banyak siplak. Lapor ke Muhammadiyah, nanti diumumkan di masjid.
Ustaz, barang baru itu nggak banyak bayar, bagaimana? Nggak dosa. Dagangnya bagus, jadi nggak dosa. Artinya dia yang dosa itu ada yang masuk sebagai ngacak-ngacak harta anak yatim adalah mendayagunakan harta anak yatim dengan cara tidak benar. Contoh, bisa nih dagang dikai salon, ya kan pasti bangkrut kan. Jadi rugi dagang bagi pedagang itu biasa, tapi rugi dagang bagi guru lah, iya kesalahan besar memang. Wong guru jadi dagang. Nah, kita terusin. Kalau pensiunan dagang, saya pensiunan PLN dagang. Iya, dia ahli dagang enggak? Kalau ahli dagang ya pensiunan harus dagang. Saya makan dagang ayam, dagang habis. Kehilang baik itu ya. Hatta yablughu asyuddahu, batas waktunya sampai anak yatim itu mandiri, dewasa, cakap untuk menerima hak dari almarhum ayahnya. Selama masih cilik mekaturan dipakai. Tapi syarat saya wala taqrabu, jangan coba-coba kepikiran minjem modal anak yatim. Ya. Kalau bisa cari suami lagi yang tidak membawa beban ekonomi. Ya. Sekarang ini banyak janda menikah dengan suaminya dibawa ke rumah mendiang suaminya dulu. Iku lanangi geleman membloon maning lah. Wa aufu bil ahdi. Apa wa aufu? Penuhi. Kalau saya punya gelas, saya isi 1/4 sudah terpenuhi belum? Setengah, 3/4. Nah, maka penuhnya segelas itu. Maka penuhi, jangan ada yang tersisa hak orang kalau sudah kita komitmen. Maka dasar-dasar profesi juga pakai ini. Kalau sudah menulis kontrak kerja, mau pakai outsourcing apapun, maka penuhi sampai hak majikan atau pemilik perusahaan terpenuhi. Jadi karena 3/4 itu kurang 0,1 juga kurang. Lumayan Ustaz di sana, nggak bisa. Namanya belum haknya. Haknya penuh. 1 sampai 10 baru ngasih 9 sudah terpenuhi belum haknya? Belum. Maka kata aufu terpenuhi itu seperti itu. Aufu. Ustaz, Nun. banyak Ustaz. Seorang istri yang kematian suami mendapatkan harta dari suami itu dengan sebutan warisan. Anak dapat, istri dapat, semua dapat. Ini dibagi. Dan masing-masing telah memegang harta itu. Si istri ini karena dia tidak punya penghasilan yang lain, lalu dia pakailah harta warisan yang dari suaminya itu. Sedikit demi sedikit, akhirnya harta itu habis. Sekarang yang adalah harta si anak, warisan dari ayahnya itu. Boleh nggak si istri memakai harta itu untuk makan bersama? Anaknya masih kecil. Dia masih kecil. Ya nggak boleh. Jadi nggak makan lah istrinya itu kan? Mau nggak mungkin sudah ada lokasi dari Allah.
Nggak mungkin nggak makan. Dia melanggar sunatullah nggak makan. Kenapa dia nggak makan? Bukan karena nggak makan warisan, karena nggak nyari suami lagi. Enggak, hawa nafsu yang membuat dia itu nggak menempuh sunatullah. Jadi kalau terjadi seperti itu, tetap haram tuh makan harta yatim. Haram, yang halal cuma menikah lagi. Namun orang niat nikah Ya hawa nafsu namanya. Hawa nafsu. Kelihatannya keren loh. Saya belum bisa move on. Hawa nafsu. Demi perasaan hatinya tega membunuh anaknya. Korbankan hawa nafsunya. Kawin lagi, cari lelaki tajir agar anaknya mendapatkan protes. Saat kalau gini saat kasus tadi baru cerita. Nah, kamu sudah dapat bagian masing-masing dari mendiang almarhum bapakmu. Ibu juga sudah. Masing-masing biar. Enggak, Ustaz. Tapi karena dia juga usaha si ibu ini, kemudian bangkrut, tinggal harta anak-anaknya itu, kompromi di keluarga. Boleh enggak atau diizinkan tidak? Karena Enggak, kompromi itu siapa? Yang kompromi siapa? ibunya kan tidak mau nikah lagi, Ustaz. Enggak, komprominya dengan Dengan siapa? anak-anaknya itu. Berarti bukan anak-anak lagi dong kalau bisa kompromi, Mas. Ya, udah balik. Kalau udah balik, namanya sudah punya kewajiban sedekah pada orang tua. si anak itu Gimana? Betul Ustaz ya. Betul Ustaz. Iya. Tidak terjawabnya. pemahaman itu yang belum dipakai. Terus kalau anaknya masih anak-anak, Ustaz. Nah, Anak-anak, masih anak tetap nggak boleh. terus makannya dari mana, Ustaz? Oh enggak, cuma berarti duit deh. Maka kan diizinkan minjam untuk modal usaha. Diizinkan minjem modal usaha milik anak yatim sepanjang usahanya masuk akal. Pokoknya kembalikan. Nah, itu gak perlu izin sebab dia belum dewasa. Kalau sudah dewasa, maka diperlukan kesepakatan perdata muamalah. Aku biradi innal ahdaka mas'ulan, karena nanti di akhirat semua komitmen kita walaupun pada orang kafir itu nanti ditagih. Jadi jangan punya anggapan nanti tangan kontrak kerja ini komas boleh diabaikan. Nah, majikan orang Kristen dosa besar. Ya. Wa aufu, lagi-lagi penuhi. Wa aufu, penuhi, enggak boleh berkurang 0,1 pun. Wa aufu, penuhilah al-kaila, takaran. Ada timbangan, ada takaran. Kalau takaran mengukur banyak dan sedikit. Kalau timbangan mengukur berat dan ringan. Mau menakar, mau menimbang, sama artinya memberi penilaian. Maka Bu Aslihah ditanya, Bu Aslihah, bagaimana pandangan Bu Aslihah tentang Bu Neng? Harus penuhi takaran timbangannya. Berarti yang menakar dan menimbang bisa pansel, panitia seleksi, bisa juri, bisa orang ditanya pendapatnya tentang orang lain. Jangan coba-coba mengurangi. Jadi jangan punya pikiran pedagang doang. Termasuk menakar dan menimbang adalah orang yang dimintai pendapat dan penilaiannya terhadap seseorang atau sesuatu. Maka kalau juri
pansel, panitia open bidding, apapun, atau saudara ditanya, lur, primen pandangan kamu tentang si Bibi kan? Aduh, padahal kalau sengit itu sama dengan tidak memenuhi timbang. Nah, kita baca wa aufu dan penuhilah al-kaila takaran idza qiltum pada waktu menakar. Wazinu dan timbanglah bil qisti wa khairul umur awsatuha. Apa beda adlun dengan qistun? Nah, masih ingat Bapak Ibu aja nenek. Keadilan belum tentu menyenangkan, kadang pahit, menyakitkan. Keadilan yang menyenangkan itu hanya nanti di akhirat. Tapi di dunia orang harus senang sama senang, maka disebut qistun. Maka pedagang bertanya, teh, lihat, udah pas belum? Oh, udah pas, maka disebut qistun. Mana nih? Wazinu bil qistosi al mustaqim, yang semuanya tegak. Zalika, ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, memenuhi takaran dan timbangan itu khairun, lebih baik. Kenapa timbul kata khairun? Karena ada anggapan bahwa kalau nggak nipu nggak kaya, kalau nggak curang nggak kaya, kalau jujur rugi. Maka dibantah oleh Allah, khairun yang terbaik itu penuhi hak orang lain, penuhi timbangan. Wa asanu, bonus asanu, dapat yang terbaik, takwilan, balasan nanti di akhirat. Itulah perbedaan pedagang Islam dan bukan pedagang Islam. Pedagang non-Islam hanya dapat untung dunia. Pedagang Islam dia dapat untung dunia, tapi juga dapat untung akhirat. Lamun nimbangnya lebih berapa ya? Nggak boleh dong merugi. Berarti merugikan penjual. Penjualnya melebihin. Boleh nggak? Melebihi infak ini. Nimbang sekilo tambah ibu. Nggak boleh. Berarti merusak timbangan. Timbangnya benar. Bonus tambahin. Dulu ge, nimbang sekilo, isinya sekilo seon. Tambahin seon. Iya nggak gitu kan? Ngilo seon, tapi isinya sekilo seon. Rusak nggak timbangannya? Tambahin. Jadi udah 1 kilo. Ibu itu omongan setan, bonus itu omongan setan. Omongan agamanya, ngilo sekilo, di sini sekilo seon. Berarti ada sistem yang error. Kalau mau membuat pemberian lain, maka akadkan, akadnya apa itu? Teh, kikulani infak ya seon. Ayat 36 ini saya mau beri pengantar dulu ya. Dari mana tahunya bahwa ngurangi timbangan itu bakal bikin kaya, dari mana? Itu mana? Enggak, itu mah ada ilmunya, enggak ada fakultasnya enggak? Nah, berarti itu mah tindakan irasional. Dari mana ceritanya menyalahgunakan harta anak yatim itu bisa bikin makan? Dari mana ceritanya? Iki mencoba-coba doang, berarti tindakan irasional. Maka kata Allah begini nih, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan melakukan tindakan dengan asumsi-asumsi.
tidak ada basis ilmiahnya. Wala takfu, takfu apa artinya wala takfu? Ini namanya apa nih? Kopiah. Takfu itu kofiah tuh. Kofiah ada di mana? Dia kepala. Maka saya junjung tinggi. Jangan memegang menjunjung tinggi asumsi. Dari mana cuma asumsi? Maka anak yatim itu bisa bikin makan asumsi doang. Yang pasti rezeki alokasi dari Allah. Membunuh anak perempuan mendahulukan anak laki nggak bikin istri itu asumsi. Watakku jangan menjunjung tinggi apapun laka mana itu apapun laisa laka bi'ilmun yang tidak punya basis ilmiah. Jadi orang nggak boleh pakai asumsi apalagi hawa nafsu. Paham ya? Wala takku yang ini terjemahan debagnya wala takku kan. Jangan mengikuti. Kok mengikuti? Aduh, sama aja ya. Menjunjung. Pokoknya wala takku itu sesuatu yang di atas, yang di sanjung-sanjung. Ini best praktis saya. Saya kaya dengan cara harta rakyat. Nah, itu namanya. Kalau berasumsi bahwa kiai itu nggak pernah salah, nggak ada ilmu. Namanya irasional. Nah, maka dosa besar. Dosa besar. Di mana itu? Inna sam'a, apapun yang kita dengar atau orang lain dengar, wal basara yang kita saksikan, wal fuada yang kita rasakan, kullu ulaika kana anhu mas'ulan, akan diuji dalam sidang apa di kampus namanya itu? Sidang yang lebih tinggi lagi apa itu? Sidang senat. Sidang pengujian di akhirat nanti. bukan di kampus, di akhirat. Sidang kan paling rendah ya. Semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa ada asumsi? Karena ada 3 jalur. 1, kerungu ini kamu teger telinga. Yang kedua, basor kedelengnya enak amat ya, barang bapaknya mati ya. Bengen bisa pun nggak mobil, hangout nih mos, barang laki nih mati bebas gitu. Kedelengnya teger asumsi. Begitu juga walaupun ada. Bapak jangan asal saya, bapak kan tidak tahu perasaan saya kan. Namanya baper. Jangan begitu. Kawin mana. Bapak masalah ngomong aja, hati sakit. Masih susah menghilangkan bayangan suami. Jangan gitu. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kata Allah di mahkamah sidang itu, kenapa kamu gak nolong anak kamu dengan cara mencari suami lagi? Perasaan saya berat. Bukan perasaan, itu hawa nafsu. Cinta mati cuma sampai jilid 3. Ahmad Dhani, cinta mati 1. Pokoknya tidak mau ngaji itu asumsi. Tidak ada dasar ilmiahnya ini. Asumsi. Ini mah kaitan yang tadi loh. Yang tadi 1, mendahulukan anak laki-laki. Ada orang tua ngomong ke anak perempuannya, nak, kamu ngalah dulu nak ya, biar saudara kami yang lelaki ini jadi sarjana dulu. Maka anak wadon ini pada teteh ngeleh maning
sama dengan menganggap anak perempuan itu beban ekonomi doang. Itu asumsi, tidak ada dasar ilmiahnya. Yang ilmiah setiap anak bawa rezeki. Apa bedanya kata Allah dengan orang jahiliyah membunuh anak perempuan? Kan sering orang Pontang terutama isi wong wadon meni pesantren ke cukup. Nggak boleh, dosa besar, asumtif. Nah untung Bu Asli Hama ya punya orang tua yang sangat beragama, sehingga sampai nih Jogja, sampai bisa ke Pantai Putih snorkeling. Asumtif juga mengelola harta anak yatim. Asumsi bisa kaya itu nggak bisa kaya, nggak ilmiah. Juga urwawuh dengan cara membunuh orang dengan cara tidak benar. Nah itu asumtif. Allah meneruskan wala tamsi plus aja kelagane. Janganlah kamu berjalan fil ardi di muka bumi marahan dengan menyombongkan diri. Maksudnya tidak dapat menerima saran, tidak dapat menerima rekomendasi. Kamu tahu apa sih? Kamu tahu nggak saya ini siapa? Presiden. Itu nggak boleh. Innaka lan tahriqal ardo. Seberapa hebatnya sih kamu presiden, tetap nggak bisa belah bumi. Bahkan walan tablugul jibala taulan, setinggi apa jabatan kamu, tetap nggak bisa menyaingi tingginya gunung. Jadi mesti ajak aja sokor. Maksudnya yang kalau ditegur terima, diberi nasihat jangan lihat emang kamu siapa ngasih nasihat. Itu namanya. Jadi bukan pengertian sombong dalam pengertian sombong apa ya? Bukan. Tidak ada. Orang itu kan belum tentu sadar diri. Contoh janda. Para wali, emang para wali tahu perasaan saya? Itu sombong. Nggak usah nasihatin saya loh. Saya tahu kok para wali itu bukan orang baik-baik, kan segitu kan. Nah itu kan sombong. Jadi pengertiannya itu maksudnya. Karena nanti akhirnya orang seperti ini nggak keluar dari zona asumsi. Orang nggak bisa menerima nasihat halu, merasa yang sedang dipegang benar padahal asumsi. Nah itu namanya sombong. Kullu jalika, mau kabeh dari yang mana itu? Dari apa aja? Ceroboh mendekati area perzinahan, ceroboh menyebabkan harta anak yatim terkontaminasi, apalagi menganggap remeh timbangan kurang sedikit, takaran kurang sedikit, kemudian melakukan tindakan tanpa dasar ilmiah. Nah semua itu kana sayyihu inda rabbika makruhan. Jangan tunggu, jangan punya asumsi nanti kamu akan lihat di dunia ini. Enggak. Yang pasti di hadapan Allah makruhan, akan dicela, bahkan dilaporkan Allah melengos. Sampai datang orang namanya Rohali, kata orang Patia Panimbang, kata Allah kak barakan usikan kak, karena nggak mau melengos, ngomong aja nggak mau. Kalau Allah ngomong aja nggak mau, lah para Rohali Patia ini minta syafaat prima itu.
Nah itu karena makruhan, tercela. Allah nggak mau ketemu orang-orang yang masuk daftar tercela. Nah itulah bagian keempat dari surah